Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti jejak dan risalahnya sampai akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Tauhid, atau kita sering menyebutnya dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka membahas tentang tauhid juga berkaitan dengan membahas kandungan makna la ilaha illallah. Tauhid adalah dakwah pertama para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, dari Nabi dan Rasul yang pertama sampai yang terakhir. Dan memang setiap Nabi dan Rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Hud, yang ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Juga ada ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa memang tujuan pertama Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada setiap kaum adalah untuk berdakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalil dan keterangannya akan kita bahas pada pembahasan kali ini dengan lebih rinci. Yang jelas, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan tauhid ini adalah kewajiban pertama sekaligus kewajiban yang terakhir. Maka satu hal yang sangat wajib untuk kita ketahui lebih dalam tentang tauhid. Satu hal yang sangat harus untuk kita mengenal dan memahami tauhid secara rinci. Bahkan kita pun juga perlu untuk sesewaktu untuk kembali mempelajari tauhid agar nilai tauhid dalam hati kita, dalam diri kita itu selalu terjaga atau kita selalu istiqomah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang perkataan terakhir dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, maka ia masuk surga. Itu kewajiban terakhir seorang untuk selalu bertauhid. Kewajiban awalnya, bukankah kita sudah mengetahui bahwa setiap muslim atau setiap orang yang mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang syahadat pertama adalah kesaksian akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka marilah kita membahas tentang prinsip-prinsip tauhid agar kita
bisa memahami dengan benar apa itu tauhid yang merupakan kewajiban awal dan kewajiban akhir bagi setiap manusia, dan juga kita bisa terjaga teguh istiqomah agar nilai tauhid itu selalu ada dalam diri kita. Tauhid secara bahasa adalah wahada yuwahidu tauhidan. Berarti ja'alahu wahidan, artinya menjadikan sesuatu itu hanya satu. Menjadikan sesuatu yang dituju hanya satu. Misalnya seorang itu memiliki banyak kawan. Nah, dia menentukan bahwa kawan gue cuma satu. Begitu juga dengan mentauhidkan Allah. Ini menjadikan hanya Allah saja yang satu, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Itulah tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam ubudiyah, dan dalam menetapkan asma wa sifat. Disyariatkannya tauhid, Al-Quran yang menjadi sumber dari segala keyakinan, dalil dari segala keyakinan, yang kita memang harus mengambil segala keyakinan kita berdasarkan syariat agama kita yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam masalah tauhid, Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak, yang benar, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian dalam surat lainnya sangat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa setiap orang itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW membicarakan tentang masalah tauhid. Kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah saya bacakan tadi, yang berbunyi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kata-kata memerangi manusia ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena kalau salah dalam memahami, maka seolah-olah bahwa Islam itu memang didakwahkan dengan peperangan kalau salah memahami. Kemudian juga kita mengetahui bahwa satu ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah sedang berkumpul, nongkrong atau duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ya, kemudian malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki biasa, tapi dengan tampilan yang cukup aneh karena siapapun di sekitar Nabi saat itu tidak ada yang kenal dengan dia. Tapi malaikat Jibril datang dengan berupa menyerupai seorang dengan rambut yang sangat klimis, hitam, mengkilap, dan pakaian baju jubah yang putih bersih. Seolah-olah tidak ada tanda orang ini dari jauh. Seolah-olah tidak ada tanda orang ini habis melakukan perjalanan dari jauh. Tapi kalau bukan dari jauh, kok nggak ada yang kenal gitu loh. Itu makanya aneh. Ya, namanya juga malaikat Jibril lagi nyamar. Nah, kemudian malaikat Jibril duduk depan Nabi, kemudian sambil menempelkan
telapak tangannya ke paha Nabi. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ajarkanlah aku, beritahukanlah aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Bahwa Islam itu adalah syahadat, kamu bersaksi bahwa tiada ilah yang hak, tiada ilah yang benar selain Allah, dan bahwa kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang pertama, menegaskan kepada kita bahwa siapapun yang mau masuk Islam, dia harus harus mengucapkan kalimat tauhid, bahkan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Ditambah dengan syarat yang kedua, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka Rasulullah berpesan kepada dia, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab." Ahli kitab maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka jadikanlah hal pertama yang engkau seru kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jika mereka mau atau telah melaksanakan syahadat itu, maka ajarkanlah bahwasanya Allah telah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam kepada mereka. Nah, di sini jelas bahwa yang diperhatikan pertama oleh Rasulullah SAW adalah tauhid, agar orang Islam bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid adalah yang pertama, tauhid merupakan sebuah perkara besar yang bisa melepaskan diri dari kesusahan dunia dan akhirat, serta akibat-akibat yang timbul dari kesusahan-kesusahan tersebut. Dan faedah yang bisa diambil dari tauhid adalah bisa mencegah kekalnya seorang hamba di neraka jika di dalam hatinya ada tauhid walaupun sebesar biji zarrah. Dan apabila tauhid itu sempurna di dalam hati seorang hamba, maka bisa mencegah masuknya seorang hamba ke neraka secara keseluruhan. Inilah puncak dari tujuan hidup manusia, yaitu agar terbebas dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Karena kita semua mengetahui bahwa kita ini hidup di dunia hanyalah sementara. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mempersiapkan diri menyongsong negeri akhirat. Yang di negeri akhirat kalau nggak masuknya ke surga, ya masuknya ke neraka. Nah, orang yang dia memiliki iman atau ada tauhid dalam hatinya, walau hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan bisa terhindar untuk masuk neraka secara kekal. Artinya kalau dia memang pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, maka memang dia akan dihukum di neraka, tapi karena ada tauhid atau keimanan dalam hatinya, maka dia bisa terhindar dari kekal di neraka selama-lamanya. Dan kalau memang tauhid itu sempurna, dia tidak berdosa, dia tidak pernah berbuat maksiat, dosa-dosanya yang besar atau yang kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mencegah ia masuk neraka secara keseluruhan. Artinya dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Selanjutnya kita membahas qudwah atau teladan dalam mengesahkan Allah dan dalam mendakwahkan tauhid. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah di muka bumi ini. Nabi Nuh dengan usia yang panjang, menghabiskan waktu 950 tahun untuk menyuruh kaumnya berdakwah kepada kaumnya agar mereka mau mentauhidkan Allah saja. Artinya mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah.
Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah lelah, bosan, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan dilakukan. Ya, luar biasa. Sampai akhirnya memang kaumnya tetap membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh di tengah kaumnya dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik, selanjutnya untuk memudahkan kita untuk lebih memahami tentang kisah Nabi Nuh, silahkan dibuka Al-Quran surat Hud ayat yang ke-27. Silahkan dibuka sambil di stop dulu. Selanjutnya kita ke bapak para nabi dan imam ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ia mendapat gelar Khalilullah dan mendapat gelar imam ahli tauhid karena memang berusaha untuk mencari keesaan Allah dengan caranya sendiri. Yang kita ketahui bahwa ia hidup di zaman kerajaan Babilonia yang saat itu rajanya adalah Namrud. Namrud adalah seorang raja yang zalim namun cerdas. Dengan kecerdasannya dan kebaikannya, sering memberikan makanan atau kebutuhan kepada rakyatnya, ia pun diselipi oleh setan, rasa sombong dan rasa angkuh, maka dia pun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia juga mengajak kaumnya selain menyembah dirinya, juga menyembah patung-patung yang dia anggap sebagai perwakilan dari Tuhan-Tuhan yang menyertai dia. Nabi Ibrahim yang merupakan putra seorang tokoh kerajaan bernama Azar. Yang Azar ini, bapak Nabi Ibrahim, mempunyai tugas untuk membuat patung-patung yang bagus untuk disembah. Namun ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam justru malah menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya tersebut. Yang patung itu merupakan patung resmi kerajaan untuk disembah oleh rakyatnya Raja Namrud. Ketika ia dipaksa untuk beribadah kepada patung, justru malah Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut. Akhirnya dia pun ditangkap. Ditangkap, kemudian dihadapkan ke Raja Namrud. Lalu dia pun dijatuhi hukuman untuk dibakar hidup-hidup oleh si Raja Zalim Namrud. Namun Nabi Ibrahim tetap istiqomah. Ia juga mengetahui bahwa ketika menghancurkan patung-patung sesembahan kaum Babilonia, ia mengetahui resikonya yang akan ia hadapi. Tapi dia tetap tegar, dia berusaha agar manusia yang hidup di sekitarnya itu mau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah tauhid. Kemudian ia pun dibakar, dan kita sudah mengetahui ceritanya yang ternyata Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim justru malah menjadi adem, dan sampai padam pun api tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terluka sedikit pun. Luar biasa. Kisah dakwah Nabi Ibrahim ini banyak dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Al-Anbiya dari ayat ke-51 sampai ayat ke-70. Next, berikutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap teguh dalam mentauhidkan Allah.
Bahkan Nabi Yusuf bisa mendakwahkan tauhid kepada Bani Israel saat itu dengan mengawali dakwahnya di dalam penjara. Nabi Yusuf mengawali dakwahnya dengan mendakwahi dua temannya yang sama-sama satu sel dalam penjara. Padahal Nabi Yusuf sedang berada dalam kesulitan. Dan memang Nabi Yusuf sering sekali menghadapi kesulitan. Kesulitan yang ketika dia di penjara itu dikarenakan Nabi Yusuf menolak ajakan untuk berbuat zina atau menjadi simpenan dari istri raja. Nabi Yusuf memilih masuk penjara walau dia susah, asal dia bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, di penjara inilah walaupun dalam keadaan susah, Nabi Yusuf alaihissalam tetap bisa mendakwakan tauhid, mendakwahkan agar orang-orang mau beribadah hanya kepada Allah saja dengan diawali mendakwahkan dua orang temannya yang sama-sama berada di penjara. Kisah Nabi Yusuf dan dakwahnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat ke-36 sampai ke-40. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang kita sudah tahu bagaimana kisahnya, yang dia sejak kecil terkena ujian yang saat itu Fir'aun, raja yang zalim di Mesir, memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Dan lahirlah Nabi Musa alaihissalam, yang singkat cerita Nabi Musa demi diselamatkan dari pembunuhan oleh prajuritnya Fir'aun, ibunda Nabi Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan Nabi Musa dengan sebuah perahu kecil, yang kemudian perahu kecil itu membawa Nabi Musa sampai ke pinggiran istana, sungai pinggiran istana. Disitulah kemudian Nabi Musa diambil oleh istrinya Fir'aun bernama Asiyah, yang kemudian Asiyah membesarkan Nabi Musa dengan diawali dulu membujuk suaminya Fir'aun untuk menerima Musa, yang disebut bahwa Musa itu bukanlah dari kalangan Bani Israel, yang akhirnya Fir'aun pun manut. Musa dipelihara di istana, namun ternyata ketika sudah besar Musa pun sadar bahwa dia itu bukan keturunan Fir'aun, dia keturunan Bani Israel. Yang pada satu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan di sekitar Mesir, dia melihat dua orang sedang berseteru, sedang bertikai, antara satu orang dari kaumnya dari Bani Israel, satu lagi dari orangnya Fir'aun. Nabi Musa membela orang dari kaumnya Bani Israel dengan memukul sekali pukulan orangnya Fir'aun, langsung tewas. Disitulah kemudian Nabi Musa merasa khawatir, merasa takut, akhirnya disarankan untuk pergi. Ia pun pergi sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian kemudian Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Ya, singkat cerita, setelah menikah Nabi Musa ingin kembali ke Mesir untuk membantu membebaskan kaumnya Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Di tengah jalan ternyata Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur untuk menjadi nabi dan rasul. Maka lengkaplah sudah. Tadinya tujuan ingin membantu Bani Israel agar bisa bebas dari cengkraman Fir'aun, ternyata justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia nabi dan rasul untuk mendakwahkan kepada Fir'aun agar Fir'aun mau beribadah hanya kepada Allah saja. Dan disinilah ujian luar biasa. Nabi Musa alaihissalam sampai debat segala macam, diuji, dilawan dengan tukang sihir dan sebagainya, sampai akhirnya Nabi Musa kemudian keluar dari dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah, yang kita tahu Laut Merah dipukul dengan tongkatnya terbelah dua. Nabi Musa alaihissalam bisa lewat, dan
selamatlah Nabi Musa dengan Bani Israel. Yang ketika juga Fir'aun nyusul, ternyata air laut itu sudah kembali menyatu, maka tenggelamlah Fir'aun bersama pasukannya dan mati. Itu singkat ceritanya. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ini banyak diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Qasas ayat 4, kemudian juga dalam surat Toha ayat 9-15. Demikian juga Nabi Hud alaihissalam tidak terlepas dari hinaan dan ejekan dari kaumnya yang membangkang. Padahal Nabi Hud hanya mendakwahkan kaumnya agar mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Nabi Hud juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-72. Demikianlah jalan perjuangan para nabi dan rasul, yang tentunya masih banyak lagi contoh nyata pembangkangan para pengikutnya yang zalim yang dilakukan terhadap utusan-utusan Allah, dan bagaimana kesabaran para utusan Allah tersebut dalam bertauhid, dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan dalam mendakwahkan tauhid tersebut. Dan itulah kiranya pembahasan tauhid yang pertama. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin kuat tekad kita untuk istiqomah selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bagaimana orang-orang atau teladan dari orang-orang biasa, bukan Nabi dan Rasul, dalam bertauhid dan dalam mendakwahkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.